Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 26411000102, Prodi Pendidikan IPA, kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi vektor, di mana ini merupakan mata kuliah dari Matematika Dasar IPA. Sebelum saya menjelaskan materi vektor, kita harus tahu apa arti dari vektor tersebut. Pengertian vektor. Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah, seperti kecepatan, percepatan, medan magnet, dan gaya momentum. Vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Jika vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B, bisa ditulis dengan huruf kecil yang di atasnya terdapat tanda garis atau panah. Seperti yang sudah saya tulis di sini, yaitu huruf A, dan di atas huruf A sudah ada tanda panah, maka kita sebut yaitu vektor A. Atau juga bisa menggunakan garis saja. Jadi kita sebut vektor A. Dan juga bisa menggunakan huruf kapital, harus menggunakan dua huruf, seperti huruf A dan B. Maka kita sebut yaitu vektor AB. Kesamaan dua vektor. Pengertian dari kesamaan dua vektor atau lebih yang dapat ditinjau dari dua hal. Yang pertama, secara geometri, yaitu dua buah vektor dikatakan sama jika kedua vektor memiliki besar atau panjangnya dan arah yang sama. Misalkan vektor AB sama dengan vektor CD, atau bisa ditulis dengan AB dan CD seperti berikut. Sudah saya gambar di sini anak panah supaya lebih bisa dipahami. Maka kita sebut sama dengan seperti yang tadi, yaitu vektor AB dan vektor CD. Yang kedua, secara aljabar, yaitu dua buah vektor dikatakan sama jika unsur-unsur yang bersesuaian besarnya sama atau nilainya sama. Yang pertama, vektor di R pangkat 2. Misalkan vektor A sama dengan A1, A2, dan vektor B, B1, B2. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Yang kedua, vektor di R pangkat 3. Misalkan vektor A sama dengan A1, A2, dan A3. Jadi sama seperti yang tadi saya jelaskan di awal, tapi ini karena R-nya pangkat 3, maka juga A-nya ada 3. Dan juga sebaliknya pada vektor B, yaitu B1, B2, dan B3. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Dengan catatan, secara geometri, dua vektor meskipun tidak berimpit asalkan memiliki arah dan panjang yang sama, maka kita sebut kedua vektor tersebut sama. Jenis-jenis vektor. Di sini jenis-jenis vektor ada 4 macam. Yang pertama, vektor posisi, vektor 0, vektor satuan, dan vektor basis. Dan yang akan saya jelaskan pertama adalah vektor posisi. Vektor posisi merupakan posisi sebuah titik partikel terhadap sebuah titik acuan tertentu. Dapat dinyatakan dengan sebuah vektor posisi, seperti berikut. Sudah saya gambar di sini, dan diperhatikan, sudah terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan titik pangkalnya adalah 0. Akan saya jelaskan, yaitu vektor posisi titik A adalah vektor yang titik pangkalnya di 0 dan ujungnya di titik A. Vektor posisi dari titik A dilambangkan dengan vektor OA atau vektor A. Yang kedua, vektor 0. Vektor 0 merupakan suatu vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya berimpit. Suatu vektor 0 memiliki panjang 0. Arah dari vektor 0 tidak tertentu. Misalkan vektor AA, vektor BB, vektor CC, dan semacamnya disebut vektor 0. Dilambangkan vektor U. Vektor 0 untuk di R pangkat 2 adalah vektor U sama dengan 0 dan 0. Jadi jumlahnya ada 2. Karena di sini merupakan pangkat 2.
Dan untuk vektor di R pangkat 3 adalah vektor U sama dengan 0, 0, dan 0. Jumlahnya ada 3. Yang ketiga, vektor satuan. Vektor satuan merupakan suatu vektor yang besarnya sama dengan 1 dan tidak mempunyai satuan serta berfungsi untuk menunjukkan suatu arah dalam ruang. Vektor satuan dari vektor V sama dengan V1 dan V2, yaitu bagaimana cara kita mengetahui hasil dari vektor V sama dengan V1 dan V2, yaitu dengan cara vektor UF sama dengan vektor V per vektor V sama dengan 1 per vektor V, yaitu hasilnya V1 dan V2. Dan yang terakhir adalah vektor basis. Vektor basis merupakan vektor yang panjangnya 1 dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Perhatikan gambar di sini sudah saya tulis yang sudah terdapat 3 sumbu, yaitu sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X. Akan saya jelaskan. Yang pertama, vektor basis yang searah dengan sumbu X dinamakan vektor I atau vektor I. Juga bisa garisnya ada di bawah. Dan yang kedua, vektor basis yang searah dengan sumbu Y dinamakan vektor J atau vektor J. Yang ketiga, vektor basis yang searah dengan sumbu K dinamakan vektor K atau vektor K. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.